warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa dengan saya Laila Fitria Rohmania dalam liputan KKN IKDR Posko 177. Pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020, tim KKN IKDR Posko 177 melaksanakan salah satu proja kerjasama kelembagaan dengan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Jepara. Tepatnya di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, yaitu di KSPPS Berkah Gemilang Abadi. Kerjasama kelembagaan ini dalam bentuk wawancara yang akan disampaikan oleh reporter kita, Risa Eka Safitri. Bagaimana selengkapnya? Mari kita simak liputan berikut ini. Terima kasih untuk rekan saya yang ada di studio. Hari ini saya telah berada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Berkah Abadi Gemilang, yaitu salah satu koperasi pembiayaan yang ada di Kota Jepara. Nah, hari ini saya akan membahas dan mengulik mengenai bagaimana perkembangan KSPPS ini dalam menghadapi COVID-19. Langsung saja kita tanyakan kepada manajer pemasaran di KSPPS Berkah Abadi Gemilang ini. Selamat pagi ya Pak, kami dari tim KKLIK 177 Institut Agama Islam Negeri Kudus. Hari ini kami ingin bertanya mengenai seputar koperasi ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Silakan bisa diperkenalkan dulu Pak, di sini posisinya sebagai apa dan bekerja sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Prasetya, Sarjana Syariah. Posisi saya Kepala Bagian Pemasaran di lembaga kami ini, KSPPS Berkah Abadi Gemilang. Selamat datang untuk teman-teman dari IAIN Kudus ya. Silakan, saya mau kita bahas. Ya, hari ini kita mau membahas mengenai koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah ini dalam menghadapi COVID-19. Ya. Saya ingin bertanya mengenai strategi apa yang dilakukan KSPS Berkah Abadi Gemilang dalam menghadapi pandemi di era new normal ini. Strategi yang kita pakai. Jadi memang kita tahu bahwa COVID ini kan kita tidak menduga ya bisa terjadi seperti ini. Tetap strategi cepat yang kita pakai. Jadi intinya setelah kita new normal tetap sama sih strategi yang kita pakai dari sebelum COVID pun. Jadi bagaimana kita bisa dekat dengan anggota dan calon anggota kita. Karena di musim-musim tidak pandemi pun itu tetap untuk kita, karena kita ini di lapangan juga itu pelayanan anggota dari simpanan dan pembiayaan, jadi pelayanan prima, kemudian kedekatan kita dengan anggota itu sangat mempengaruhi, apalagi di musim pandemi seperti ini. Ibaratnya kalau orang sini ya, kalau orang Jepara anggota kita itu mengatakan gumangan weh gak ono gitu, buat makan aja susah, apalagi buat kita nyimpan ataupun ya. Tapi dengan pendekatan kita, dengan pelayanan kita yang prima, bagaimana kita mendekatkan ke anggota, pasti itu kita akan membagikan kesadaran mereka untuk ansur pembiayaannya, untuk tetap mengisi simpanannya. Jadi kami rasa kalau strategi khusus tidak signifikan, kalau strategi umum itu tidak signifikan kalau kita jalankan di masa seperti ini. Jadi paling penting tadi pendekatan anggota. Kalau koperasi kan simpan pinjam dan pembiayaan digital, kita nyebutnya itu anggota sama calon anggota. Tapi untuk tantangan dan peluang yang dihadapi KSPS Berkah Abadi Gemilang ini apa saja? Tantangan dan peluangnya? Tantangan dan peluang selama pandemi ini atau saat? Selama pandemi dan new normal. Tantangannya ya,
ya tetap lah ekonomi masyarakat menurun, tetap bagaimana kita bisa mempertahankan simpanan, kemudian untuk pembiayaan bagaimana istilahnya apa ya, bagaimana NPF kita akan tetap baik, tunggakan kita tidak semakin banyak, karena diakui atau tidak kalau lembaga keuangan tetap di masa seperti ini tetap ada sih. Tapi kalau peluangnya apa? Peluang meskipun sedikit kita tetap bisa memfasilitasi para anggota untuk mereka pembiayaan di sini selama new normal ini. Tapi saat masih pandemi kemarin ya tidak ada peluang malah. Kita tetap kita bertahan, tapi setelah new normal ini ekonomi masyarakat sudah bangkit, kita tetap bisa biaya, kemudian simpanan gitu. Jadi dengan kita menyadarkan masyarakat, istilahnya menyadarkan masyarakat kalau memang di musim seperti ini pun kita harus menabung, khawatirnya apa? Penghasilan yang sedikit kalau langsung dihabiskan. Kalau langsung dihabiskan maka akan habis. Tapi kalau meskipun sedikit atau banyak kan tergantung orangnya masing-masing. Kalau tetap ada yang disisihkan, nanti mungkin di masa yang semoga saja sih lebih baik ya, di masa yang lebih baik tetap ada simpanan, dan ketika istilahnya alami semakin buruk pun tetap ada simpanan, karena kita tidak tahu ini sampai kapan juga. Iya, kita sih berharapnya secepatnya gitu. Jadi pada intinya apapun situasi dan kondisinya itu koperasi ini tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Penting. Pelayanan yang terbaik penting. Jadi kalau prinsip saya, karena saya orang lapangan, kalau prinsip saya nomor satu itu pelayanan. Jadi kita menilainya bagaimana pelayanan kita. Untuk pelayanan kita tidak milih-milih. Kita pelayanan itu kita tidak milih-milih waktu, kita tidak milih-milih masa. Jadi misalnya di masa seperti ini, masa pandemi seperti ini, pelayanan kita tingkatkan enggak. Jadi sebelum pandemi pun pelayanan kita berusaha semaksimal mungkin. Kemudian kita tidak milih. Untuk pembiayaan kita lebih baik, untuk simpanan enggak, kita upayakan semuanya. Meskipun hasilnya terkadang tidak seperti yang kita harapkan, tapi kan kita tetap berupaya. Tapi apakah dalam masa pandemi dan era new normal di sini tuh anggotanya mengalami keterlambatan kewajiban pembayaran? Banyak ya? Tetap tunggakan tetap ada, karena masanya seperti prinsipnya tadi yang saya katakan ke teman-teman, buat makan aja susah. Nah di situ kita mulai berpikir, di situ kita mulai bikin strategi baru, strategi penanganan masalah kita kan gitu. Jadi kita sistemnya gini, yang penting nitip. Jadi kita tetap ada komunikasi. Yang penting ada titipan lah misalnya. Misalnya dari angsuran lah, misalnya entah berapa persennya sih dari angsuran pembiayaan itu, dan dari simpanan berapa persennya sih dari simpanan yang biasanya. Jadi hubungan kita sama anggota kita itu nggak terputus. Dengan seperti itu nanti di semua masa tetap komunikasi kita masih ada. Contohnya kalau kita mau ngajak yang besar-besar ya teman-teman, misalnya kalau kita cuma ngejar yang angsuran istilahnya kan saya kan di pusat setelah pusat itu ada cabang. Terus di cabang itu ada marketing. Kita tahu semua bahwa marketing itu ujung tombak dari perusahaan. Meskipun pada dasarnya yang tidak profesinya tidak marketing pun tetap kayak marketing. Saya kepala bagian pemasaran, tapi saya juga marketing. Teman-teman yang di Thailand itu juga marketing, gitu loh. Semua bekerja untuk memasarkan, dan apalagi marketing kita pokoknya lebih-lebih di musim seperti ini ya, itu udah boleh milih-milih, maksudnya yang besar diutamakan enggak, meskipun nanti dalam prakteknya hal seperti itu tetap akan ada ya, tapi tetap semua
kita usahakan seprima mungkin. Jadi menurut saya pribadi di pemasaran pun mengatakan bahwa sudah kita biasakan pelayanan ini, sudah kita biasakan untuk evaluasi. Jadi insya Allah pandemi ini yo kaget, tapi tidak begitu sih kaget paling yo tetap kita berpikir dan terus dia dapat solusi. Apa sih yang membedakan koperasi simpan pinjam Berkah Abadi Gemilang dengan SPS yang lain? Apa unggulannya di Itu kalau saya disuruh apa ya, mengkomparasikan istilahnya ya, mungkin membandingkan ya, saya tidak tahu karena saya itu bekerja di lembaga keuangan langsung di koperasi ini. Apakah ada produk unggulan dari sini? Semua produk kita, kalau misalnya pagi masuk biasa sudah ada tamunya sama itu. Jadi Berkah Abadi Gemilang itu keunggulannya apa ya? Strukturnya itu semua itu teamworknya. Jadi kita di sini itu kalau nanti tidak tahu ya dari jawaban teman-teman yang lain, tapi kalau saya pribadi itu prinsip kami sering saya tanamkan dari saya bekerja di sini, karena kebetulan saya juga anggota pendiri itu, kita itu di sini membentuk super team, bukan Superman. Jadi pelayanan kita itu ngetim. Jadi istilahnya dari satu pengelola ke satu yang lain itu kerjasamanya lebih harus diutamakan. Nah, apa hubungannya sih dengan pelayanan ke masyarakat? Dengan pelayanan ke masyarakat, dengan kita kerja tim sama kerja perseorangan, tapi meskipun nanti ada kerja perseorangan itu pasti akan lebih nyaman gitu loh untuk anggota yang kita layani. Lebih dekat, pokoknya kalau kita itu sedekat mungkin lah dengan anggota, karena model kita ya itu, kalau kita tidak dekat gimana sekarang kompetitor kita lumayan sih. Itu sih salah satunya. Kalau semuanya ya udah bisa. Kalau untuk di COVID-19 ini kan banyak ya nasabah yang anggota yang tarik tunai atau melakukan simpanan pembiayaan, tapi apakah ada yang dikeluhkan dari anggota-anggota? Mengeluh tentang lembaga kami atau mengeluh tentang keadaan? Semua mengeluh. Yang nyimpan juga ngeluh, yang pembiayaan pun ngeluh, yang simpan ya benar tadi yang jenengan katakan bahwa yang nyimpan mengeluh karena mereka butuh penarikan ke kita gitu. Terus yang pembiayaan juga mengeluh karena kadang setoran angsurannya. Terus kalau boleh bilang juga lembaga pun harusnya juga mengeluh gitu. Oh yo super banget yo, ada yang seperti ini tidak ngeluh yo, tetap yang ngeluh gitu. Kalau keluar ada, tapi kan tidak sampai berhenti di situ. Jadi contohnya kalau ada anggota kalau ke kita, maka kita ajak sharing, terus gimana Bu ini? Oh Pak Bu Mas, kalau sama marketingnya kan manggilnya kan gitu si anggota. Pak Bu Mas, gimana Mas? Aku gak bisa langsung dan lain-lain. Wes kalau kita jawab, terus gimana Bu? Keadaan usahanya gimana? Terus gimana? Siapa tahu Bu kita dapat solusi. Misal Bu usahanya apa? Usaha termonik. Oh terus ini tidak laku ya? Iya. Coba kita cari Bu, misalnya ada usaha yang lain yang ada hubungannya sama tenunannya jenengan gitu. Kan nanti tetap kan agar salah satu anggota dengan anggota yang lain tetap kerjasama, kan kita arahkan seperti itu. Dicarikan solusi. Tetap kita berupaya cari solusi, karena dengan mereka dapat solusi itu kita juga dapat solusi gitu. Kemudian untuk yang mengeluh yang saya sebutkan di lembaga, kalau anggota itu kalau ada urusannya dengan kita akan mengeluhnya ke kita. Tapi kalau intern kita mengeluhnya ya bagaimana, kita kasih semangat, kita kasih motivasi, kita kasih strategi.
Tapi untuk membahas mengenai protokol kesehatan, apakah koperasi ini menerapkan setiap anggota itu wajib memakai protokol kesehatan atau tidak? Itu kan sudah menjadi peraturan ya. Protokol kesehatan ini sudah ada peraturan tidak pakai masker di asal belum sini sudah dijalankan belum peraturan itu? Belum ya, kemarin aku dengar kalau nggak pakai masker di jalan bisa ditilang itu. Beberapa ada ya, tapi aku belum pernah ketilang sih. Gitu, kok kamu singgung ke aku dulu? Sebenarnya tapi juga waktu di PW itu maksudnya nggak semua itu anggota masuk tuh Nih, jadi bagaimanapun wajib hukumnya di masa seperti ini lembaga kita itu harus menjalankan itu, wajib menjalankan itu. Di luar ada air dan sabun untuk cuci tangan, kemudian sampai dalam kantor, kemudian di pintu ada tulisan kalau harus pakai masker dan cuci tangan. Kemudian masuk lagi di meja teller ya, tadi teman-teman lihat ya ada hand sanitizer kan di situ. Tapi kita sebagai lembaga tetap seperti itu dan kita cuma mengingatkan ke anggota, kita ingat kan seperti itu sih. Karena kita tidak bisa memungkiri karena kita juga usaha di bidang jasa teman-teman. Jadi kita tidak mau sama anggota kita cuma gara-gara itu. Yang kita sudah, Bu silakan pakai masker, ya sudah. Karena kan kita kan, kecuali kalau kita memang lembaga yang memang harus mensosialisasikan itu ya. Bu, kalau nggak pakai masker nggak kita layani loh. Nah itu kan nggak enak. Jadi Bu silakan pakai masker, ya tidak pakai. Bu maskernya mana? Iya dipakai. Bu bawa masker tidak? Enggak Mas. Enggak Mbak. Oh Bu, nanti kalau ke kantor kita lagi pakai masker. Nah, seperti itu. Udah terus Bu nggak pakai masker silakan pulang, enggak enak. Kita kan memberikan pengalaman kita. Nah, jadi kita lebih tadi prinsipnya sama, kesadaran masing-masing. Karena di masyarakat desa itu banyak sekali yang belum memiliki kesadaran terhadap ini protokol kesehatan. Iya. Termasuk yang di depan ada ini juga nggak sudah sadar atau belum kan nggak tahu. Nanti selalu saling mengingat. Selalu saling mengingatkan karena prinsipnya kan beda. Kita membahas mengenai KSPS BKA tadi. KSPPS. Oh iya. Oke. Bisa disebutkan apa saja produk-produknya dari KSPPS? Untuk produk kita kalau pengen jelas ada di brosur ya, tapi nanti kita brosurnya nanti kita kasih ya. Jadi produk-produknya. Nah, itu ada produk. Kita bagi dulu. Ada simpanan itu juga kita di brosur itu ada. Jadi simpanan lancar itu kita bisa anggota atau calon anggota bisa nabung kapan saja, diambil kapan saja. Nabungnya kita bisa kapan saja loh, selagi ada pelayanan dan terus jam kerja, karena kita untuk pelayanan pribadi kita mengadakan bersih bahwa marketing atau kita juga kan sebagai marketing itu kerja 24 jam nih, selagi kita masih pelayanan. Tapi asumsinya seperti itu, misalnya gini, untuk simpanan ya, misalnya kita jam 12 malam misalnya kan, nggak tahu kan jam 12 malam kita belum tidur, isi nge-game, isi online, isi ngopo, isi dungo, isi opo gitu, karena kita ditarget. Sebenarnya kita target terus ada yang nelpon, Mas, Pak, aku main nabung. Oh iya, posisi di mana? Di sini gitu. Oh iya, oke gitu. Ambil. Nggak se-ekstrem itu sih, tapi saya juga pernah loh pribadi ada yang nabung itu jam 12 malam. Kalau nggak jam 12 malam dia nggak mau nabung. Aku juga nggak tahu alasannya. Alasannya mungkin ngerti kan aku. Ada loh, itu bener ada, bener. Saya punya, pas saya jadi marketing dan itu pun saya layani. Itu kalau simpanan ya. Tapi kalau penarikan itu biasanya jam pelayanannya kan jam kantor. Jadi jam 12 itu online kok. Saya online, dia kan Japri. Saat itu kan BBM. Dia itu BBM. Her, aku pengen nabung.
Pinten kamu? Ditransfer. Enggak lah, tak ambil lah. Kan sama-sama cowok maksudnya. Mana kan mungkin dia lagi jagung atau baru dapat uang. Oh, kan tak ambil itu ke rumahnya. Tidak setelah hilang mungkin kan namanya. Dan sekarang di masyarakat 12 malam. hampir jam 12 malam, hampir jam 11-an lah aku masih ingat itu. Tidak perlu sebutan namanya. Pembiayaan juga ada loh yang ke rumah saya pengajuan jam 1 malam itu ada. Jadi sore itu saya tidak di rumah. Saya ada acara lain, terus jam 1 itu nunggu saya di rumah. Gitu, terus sudah saya layani dan syaratnya kurang itu jam 4 pagi ke rumahku lagi nganterin saya. Ya itu wujud kedekatan kita dengan anggota. Tapi tadi kan melanjutkan simpanan langgar ya. Terus untuk penarikannya ya wajib jam kerja kantor karena yang penarikannya kan kita ambil. Itu sih kita ambil uang dari kantor. Kalau menyimpan selama kita masih ada waktu simpanan ya, terus pengajuan pembiayaan ya, itu selagi kita masih ada waktu meskipun kantor tutup kita tetap menaikkan. Itu mungkin tadi ya salah satu poin keunggulannya ya. Yang beda dari Jangan tahu kalau koperasi lain nanti seperti itu kan. Nah, kan juga. Terus kemudian produk yang berikutnya sekilas saja ya. Ada simpanan hari raya, jadi dia nabung kapan saja dia beli raya. Kemudian ada simpanan berjangka. Simpanan sama sih kayak koperasi lainnya, simpanan berjangka itu istilahnya deposito lah kalau bank mengatakan deposito. Kemudian ada simka berhadiah umum ini karena produk kan tidak boleh dirahasiakan ya. Jadi misalnya nabung nominal berapa dapat hadiah di depan gitu juga ada. Tuh, jadi tadi sudah apa? Simpanan langgar, terus simpanan hari raya, terus simpanan berjangka, terus simpanan berjangka berhadiah, gitu ya. Terus untuk pembiayaan standar sih kalian perbankan syariah ya. Ada murabahah, ada BBA. Cuma mudharabah kita punya produknya sih. Cuma kalau masyarakat kita diajak mudharabah tuh kayaknya belum siap. Mudharabah yang belum siap. Kalau murabahah kan jual beli ya. Kalau mudharabah jajal gini. Kamu jadi koperasi kan sebagai yang ngasih modal apa mundurib ya? Apa ya? Mundurib ya, misalnya koperasi jadi mundurib terus kasih modal ke masyarakat. Nah ini kan kalau rugi kan ditanggung bersama. Jajal masyarakat dikasih modal 5 juta. Kira-kira jajal lah sebagai lembaga keuangan jajal lah. Lebih dibandingin seperti ini ya. Jajal lah kasih modal gitu 5 juta atau 10 juta gitu. Ya seneng, tapi belinya ya kita ya. Nah, itu sih paling produk kita. Kalau kemudian murabahah itulah BBA. Baik bisa aja jadi beli dengan cara di. Kalau untuk tabungan haji atau umroh itu Simpanan haji atau umroh ada, tapi kita masa-masa ini ya, masa-masa evaluasi ya. Karena kita sempat bekerjasama dengan biro umroh sih, tidak perlu tak sebutkan apa, tapi dengar kan beberapa tahun yang lalu kan ada biro-biro yang kasus itu. Jadi ini kita sudah mulai mau bekerjasama sih, tapi belum sih. Jadi kita ada, cuma nyimpen lah. Kita juga masih godok itu keunggulannya dibanding produk yang lain, karena kalau ngomong produk, kami itu produk antara satu produk dengan yang lain itu udah boleh jatuh gitu. Jadi misalnya sinar itu punya kelebihan, itu pasti nanti simernya juga punya kelebihan gitu. Dan nanti kalau yang punya kelebihan sinar semua, pasti anggota kita larinya ke sinar semua. jadi setiap produk ada keunggulan masing-masing. Iya, setiap produk ada keunggulan masing-masing, setiap produk juga ada kekurangan masing-masing. Kalau memang setiap produk beda-beda, pasti akan lari ke yang lebih bagus kan. Padahal kita dari tadi yang kita bahas adalah bagaimana semua balance gitu, antara produknya, antara pelayanan dan lain-lain itu harus seimbang. Jadi yakin. Tapi untuk produk yang paling diminati di masyarakat ini Simpanan ya. simpanan. Kalau dari simpanan dulu ya, Iya. tetap simpanan lancar. Jadi apakah pakai tetap simpanan lancar. Jadi itu simpanan yang paling membuat
pengelola kita nyaman sih, pengelola lapangan sih. Tapi ada kelemahannya juga kan. Kelemahannya apa? Sinar itu kan nyimpen kapan baik. Ngambilnya juga amal aja. Khawatirnya kalau semua sinar itu diambil, likuiditas kita gimana? Kan pasti tahu kan, likuiditas itu apa kan? Tapi untuk membatasi pengambilan, kita tetap batasnya ada sih, di setiap cabang tetap ada. Jadi penarikan 10 juta ke atas, konfirmasi berapa hari sebelumnya, penarikan berapa hari sebelumnya. yang terakhir untuk ketika mau mengajukan pembiayaan di KSPPF ini bisa dijelaskan alurnya. Alurnya ya, pengajuan pembiayaan. Prinsipnya dulu koperasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Koperasi itu kan dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, jadi ketika pengen mengajukan pembiayaan itu statusnya harus calon anggota, karena untuk mengajukan pembiayaan dan diaksesisi pembiayaan itu harus menjadi anggota. Jadi prosesnya awal apa? Kita pengajuan dulu, pengajuan pembiayaan sekaligus pengajuan menjadi anggota. Kalau yang belum jadi anggota, tapi kalau yang sudah menjadi anggota, maka pengajuan pembiayaan. Ada beberapa persyaratan umum sih: fotokopi KTP, suami istri atau fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian foto atau fotokopi agunan. Nah, nanti ngisi pembiayaan itu. Terus setelah itu, secara peraturannya itu ada survei. Iya, tapi terkadang namanya kita kan lembaga yang bekerja di bidang jasa ya. Terkadang kalau anggota kita katakan survei itu mesti kaget kan. Jadi kita survei dulu kan, pengajuan biasanya diajukan ke kepala cabangnya gitu aja. Kemudian kita survei ya caranya ya udah penjago lain-lain dan gitu sih. Setelah survei itu kita komite. Yang kita kan itu bisa layak nggak sih di ACC. Kalau memang layak di ACC, maka kita buat akadnya dan lain-lain. Setelah itu tanda tangan akad, kemudian penyerahan agunan dan lain-lain kan. Terus setelah itu semua sudah dilengkapi, agunan kita masukkan ke dalam bank. Kemudian si anggota tadi itu kita carikan AO, kita carikan yang menangani. Nah tetap kan tadi, jadi pelayanan tetap kita utamakan. Nah jalannya ke belakang, nanti gimana? Yang berkomunikasi, yang narik, yang nagih, yang tanya itu ya si AO-nya tadi. Apakah ada yang sudah diakses? Ada. Tetap ada. Ada, semua ACC kan malah nanti bikin iklan kita kalau pengajuan 15 menit cair pasti ACC, nggak usah survei ya, kayak di pohon-pohon. Untuk riwayat-riwayat dari masyarakat yang memiliki, biasanya kan ada masyarakat yang memiliki itu riwayat tidak lancarnya melakukan maksudnya tidak lancar dalam membayar bagiannya. Itu kan biasanya nanti bank lain atau koperasi lain mempunyai riwayat tersebut kan. Itu bisa jadi salah satu alasan untuk tidak di ACC. Nih. Jadi itu yang kamu tanyakan itu masuk di analisa survei. Nah, udah kan? Tahu kan? Sudah pernah belajar itu belum? 5C itu apa ya? Kan karakter, kapasitas, kapital, orang, terus apa? Kondisi, kemudian karakter kan? Nah, 5 itu kan? 5 itu jadi kalau riwayat ya, jadi kita itu modelnya tidak terus ya benar kantor kita ini berbasis data benar sih. Jadi dengan kata lain, riwayat saya lagi bro, nopo coba aja bro, blacklist ya.
Ya, betul. Kita enggak. Kita lihat riwayatnya itu kenapa sih? Karena apa sih? Terus kondisi sekarang itu seperti apa sih? Terus kira-kira itu masih ada kekayaan enggak sih? Terus kemudian agunannya memenuhi enggak sih? Jadi kita itu iya benar buat acuan, tapi tidak sepenuhnya itu buat acuan. Karena ada depan buruk gitu. Nanti di belakang kita suaranya berapa? Nanti kita analisa ini kenapa? Ini kok umat-umatan apa ya? Jadi di tahun 2015 orang ini buruk, tahun 2016 orang ini baik, kan kita tidak tahu. Tapi biasanya kan karena keadaannya ya ekonominya. Ekonomi kan bisa tidak stabil. Apalagi kalau musim tadi kan yang teman-teman bahas kan masalah COVID ya. Apalagi kalau musim COVID seperti ini sulit mencari orang-orangnya. Hampir semuanya itu ya. Semuanya mereka yang sakti saja yang bisa benar. Sudah kayaknya. Terima kasih untuk jawabannya. Ini nanti kita supaya bisa mengetahui dan belajar bersama-sama, jangan lupa untuk selalu simak tayangan yang Ujung-ujung informasi kan. Terima kasih Risa Eka Safitri atas laporannya. Sekian berita pada kali ini. Saya Laila Fitria Rohmania pamit mengundurkan diri. Salam dan sampai jumpa. Laila Fitria Rohmania dalam liputan KKN IKDR Posto 177. Pada hari Mereka yang sakti saja yang bisa benar. Terima kasih Risa Eka Safitri atas laporannya. Terima kasih Risa Eka atas laporannya. Ya, setelah kita Terima kasih untuk rekan saya yang ada di studio. Hari ini saya telah berada di Koperasi Simpan Pinjam. strategi yang kita pakai. Jadi memang kita tahu bahwa COVID ini kan kita tidak sembuh, bisa terjadi seperti ini. Tetap strategi